Selamat datang kembali di kelas Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kali ini kita akan bahas materi yang ada di bab 4, khususnya untuk kelas 10, yaitu hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks negara Republik Indonesia. Terus di sini kita akan membahas juga pengertian dari desentralisasi. Desentralisasi adalah suatu hal yang terlepas dari pusat. Menurut Anglo-Saxon, desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat baik kepada para pejabat pusat yang ada di daerah yang disebut dengan dekonsentrasi maupun kepada badan-badan otonom daerah yang disebut devolusi. Menurut kelompok kontinental, desentralisasi dibedakan menjadi dua, yaitu desentralisasi jabatan atau dekonsentrasi dan desentralisasi ketatanegaraan. Jadi kita akan bahas lagi kelebihan dan kekurangan desentralisasi. Yang pertama, kelebihannya, struktur organisasi yang didesentralisasikan merupakan pendelegasian wewenang dan memperingan manajemen pemerintahan pusat. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan. Bagi organisasi yang besar dapat memperoleh manfaat dari keadaan di tempat masing-masing. Dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat segera dilaksanakan. Kelemahannya, besarnya organisasi pemerintahan yang membuat struktur pemerintahan bertambah kompleks dan berimplikasi pada lemahnya koordinasi. Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama. Desentralisasi memerlukan biaya yang besar. Oke. Jadi, menurut Amran Muslimin, desentralisasi dibedakan atas 3 bagian. Yang pertama, desentralisasi politik, desentralisasi fungsional, desentralisasi kebudayaan. Kalau desentralisasi politik adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat yang meliputi hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu. Desentralisasi fungsional, pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk mengurus golongan kepentingan tertentu dalam masyarakat, baik terikat maupun tidak pada suatu daerah tertentu, seperti mengurus irigasi bagi petani. Yang ketiga, desentralisasi kebudayaan, pemberian hak kepada golongan-golongan minoritas dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri seperti ritual kebudayaan. Lanjut lagi untuk otonomi daerah. Otonomi daerah adalah keluasan dalam bentuk hak dan wewenang serta kewajiban dan tanggung jawab badan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai keadaan dan kemampuan daerahnya sebagai manifestasi dari desentralisasi. Tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata, dan bertanggung jawab terutama dalam mengatur, memanfaatkan, dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. Nah, yang keempat, landasan hukum penerapan otonomi daerah di Indonesia. Yang bagian A ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah KND, dalam kurung KND. Yang bagian B, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah.
Bagian C, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Yang bagian D, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Yang bagian E, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Bagian F, Undang-Undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950 tentang pemerintahan daerah Indonesia Timur. Bagian kelima, nilai, dimensi, dan prinsip otonomi daerah di Indonesia. Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Bagian A, nilai utaris yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara. Bagian B, nilai dasar desentralisasi teritorial yang bersumber dari isi dan jiwa pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Titik berat pelaksanaan ekonomi daerah. Prinsip otonomi daerah adalah pada daerah kabupaten kota dengan beberapa dasar pertimbangan sebagai berikut. 1. Dimensi politik kabupaten atau kota dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan, sehingga resiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis relatif minim. Yang kedua, dimensi administratif penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih efektif. Yang ketiga, kabupaten atau kota adalah daerah ujung tombak pelaksanaan pembangunan, sehingga kabupaten atau kotalah yang lebih tahu kebutuhan potensi rakyat di daerah. Prinsip otonomi daerah yang dianut adalah sebagai berikut. A. Nyata, B. Bertanggung jawab, C. Dinamis. Bagian B, kedudukan dan peran pemerintah pusat. Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah memiliki 3 fungsi, diantaranya fungsi layanan. Fungsi layanan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama. Artinya pemerintah tidak pilih kasih dalam melaksanakan fungsi ini. Yang kedua, fungsi peraturan. Fungsi ini memberikan penekanan bahwa peraturan tidak hanya kepada rakyat, tetapi kepada pemerintah sendiri. Ada 6 fungsi pengaturan yang dimiliki pemerintah. Di antaranya, 1. Menyediakan infrastruktur ekonomi, 2. Menyediakan barang jasa kolektif, 3. Menjembatani konflik dalam masyarakat, 4. Menjaga kompetensi, 5. Menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa. Yang keenam, menjaga stabilitas ekonomi. Yang ketiga, fungsi pemberdayaan. Fungsi ini dijalankan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Dalam fungsi ini, pemerintah hanya sebagai fasilitator dan motivator dalam membantu masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah memiliki kewenangan sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan pembangunan nasional. Yang kedua, dana perimbangan keuangan. Yang ketiga, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara. Yang keempat, pembinaan dan pemberdayaan SDM. Yang kelima, pemberdayaan SDA. Tujuan diberikannya kewenangan tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan demokratisasi, memperhatikan pemerataan dan keadilan. Adapun tujuan khusus diberikannya kewenangan tersebut kepada pemerintah pusat adalah sebagai berikut. Mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas negara, menjamin efisiensi pelayanan umum, membuka ruang kebebasan bagi masyarakat. Oke, sekian dulu pembahasan kita mengenai hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Tadi kita sudah membahas bagian A tentang desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Dan bagian B, kedudukan dan peran pemerintah pusat. Jadi nanti bagian C, kedudukan dan peran pemerintahan daerah, dan bagian D, hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah akan kita lanjutkan di video pembelajaran selanjutnya.
selanjutnya. Jadi semoga informasi yang saya berikan itu bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya.